My name is Sabaria. I am the first student of Islamic Elementary Education Program at IAIS Sambas, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Today, I'm going to explain about the simple past tense. Sebelum kita masuk ke dalam simple past tense, kita harus mengetahui apa itu tenses. Tenses adalah hal mendasar ataupun hal yang paling dasar yang harus kita ketahui dalam membuat kalimat dalam simple past tense. Tenses digunakan untuk menunjukkan kalimat yang di dalamnya ada kata kerja dan kalimat yang dipengaruhi oleh waktu. Dalam bahasa Inggris, ada 16 tenses yang perlu kita ketahui, dan pada hari ini saya akan menjelaskan salah satu dari tenses, yaitu tentang simple past tense. Simple past tense digunakan untuk kejadian yang telah terjadi di masa lampau atau yang telah terjadi di masa lalu. Simple past tense ditandai dengan adanya kata past yang artinya lampau atau lalu. Simple past tense memiliki tujuan yaitu menceritakan kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Serta simple past tense tidak digunakan untuk menyatakan kejadian di masa lalu yang akan berlangsung di masa sekarang. Simple past tense hanya menceritakan tentang kejadian yang akan terjadi di masa lalu. The function of simple past tense. Simple past tense digunakan untuk menunjukkan kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang sesuai dengan namanya, yaitu past, yang artinya lampau atau lalu. Simple past tense juga memiliki karakter, or we can say time signal. That is, yesterday, last week, last month, a years ago, in our street, in 2014, yesterday, the last month, this morning, and others. Ada dua jenis kalimat dalam simple past tense, verbal dan nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki kata kerja, sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Ada 3 jenis kalimat dalam verbal sentence. Yang pertama, positive sentence. Positive sentence memiliki rumus subject plus verb to plus object or adverb. Yang kedua, negative sentence. Negative sentence memiliki rumus yaitu subject plus did plus not plus verb 1 plus object or adverb. Did adalah auxiliary verb yang ada dalam simple past tense dan hanya ada satu, yaitu did, dan hanya berlaku sama untuk semua subjek. Dalam kalimat negatif selalu ada kata not yang artinya tidak, jangan. Did plus not bisa kita satukan cara membacanya yang biasanya kita sebut dengan didn't. Dalam kalimat negatif, kata kerja ataupun verb yang hanya kita gunakan hanya verb 1, tidak menggunakan verb 2. Dalam verb 2 hanya digunakan pada kalimat positif, sedangkan kalimat negatif kita hanya menggunakan verb 1. Dan yang ketiga, interrogative sentence. Interrogative sentence memiliki dua bentuk kalimat, ada positif dan ada yang negatif. Untuk yang positif, rumus interrogative sentence-nya yaitu did plus subject plus verb 1 plus object or adverb plus question mark. Dan untuk kalimat interrogatif yang negatif, rumusnya yaitu did plus not plus subject plus verb 1 plus object or adverb plus question mark. Interrogative sentence dan negative sentence sama-sama menggunakan verbal yang pertama, yaitu kata kerja yang pertama. Sedangkan untuk kata kerja kedua dalam simple past tense hanya digunakan pada kalimat positif. Nah, berikutnya yaitu example dari kalimat verbal dalam simple past tense. Yang pertama yaitu kalimat positif. Rumusnya subject plus verb to plus
Untuk contohnya, kita ambil contoh yaitu he rode a bicycle Dia mengendarai sepeda pergi ke sekolah kemarin. He disini sebagai subjek, rode sebagai verb plus, a bicycle sebagai to school yesterday sebagai object atau verb. Di dalam rumus simple past tense jika kalian coba kalimat negatif verb yang awalnya verb plus dikalikan positif ketika dia berada dalam kalimat negatif menjadi satu plus verb yang plus not plus object atau adverb. Example. Nah, di dalam kalimat negatif itu identik dengan kata yang memiliki not. Example-nya, he didn't ride a bicycle to school yesterday. Di dalam kalimat positif, rode, mengendarai. Di dalam verb to, bahasa Inggrisnya rode. Ketika dia berpindah di kalimat negatif, verb one yang asalnya ride dan verb two yang rode mengendarai dalam regular verb yaitu ride, rode. Berarti dalam kalimat negatif kita menggunakan verb yang pertama. Verb pertama dari rode yaitu ride. Lanjut yang interrogative. Sama halnya, interrogative juga memiliki dua jenis rumus. Ada yang positif dan ada yang negatif. Yang membedakan dalam interrogative hanya ada tanda question mark. Example, did he ride a bicycle to school yesterday? And kalimat negatifnya yaitu did not he ride a bicycle to school yesterday. Nah, inilah dia contoh dari example dari simple past tense verbal sentence dari yang positif, negatif, and interrogative. And sorry, ada yang lupa dalam kalimat interrogative. Jangan lupa untuk di ujung kalimat diberi question mark.
Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang nominal sentence. Nominal sentence dalam simple past tense berarti kata yang tidak memiliki kata kerja. Maksudnya kalimat yang tidak memiliki kata kerja, melainkan menggunakan kata kerja bantu atau auxiliary verb, yaitu berupa to be. To be yang digunakan dalam simple past tense nominal yaitu was dan were. Was hanya digunakan jika subjeknya I, she, he, it. Be was mengapa hanya digunakan untuk subjek yang I, she, he, it? Karena to be was hanya digunakan untuk subjek yang jumlahnya hanya satu, sedangkan were digunakan untuk subjek yaitu you, they, we. Mengapa? Karena you, they, we merupakan subjek yang memiliki jumlah yang lebih dari satu. Sama seperti verbal sentence, kalimat nominal sentence dalam simple past tense juga memiliki 3 bentuk kalimat. Yang pertama, positive sentence. Rumusnya subject plus to be, was, or were plus complement. Baiklah, setelah tadi saya jelaskan tentang rumus-rumus mengenai positive sentence, negative sentence, dan interrogative sentence dalam kalimat nominal, sekarang saya akan memberikan contoh. Kita lanjut ke penulis. Nah, untuk yang pertama yaitu example dari positive sentence kalimat nominal. Yang pertama contohnya yaitu I was a student last year. Sebagaimana kita ketahui, rumus dari kalimat positif dalam nominal simple past tense yaitu subject plus to be plus complement. Di sini I bertindak sebagai subjek, was sebagai to be, dan a student last year yaitu sebagai complement. Yang kedua, negative sentence. Rumusnya yaitu subject plus to be plus not plus complement. Dalam negative sentence, to be yang digunakan yaitu was bertemu dengan not. Was bertemu dengan not bisa kita baca dengan wasn't. Sedangkan untuk yang were plus not bisa kita satukan cara membacanya yaitu dengan weren't. Dan berikutnya yaitu negative sentence. Di dalam negative sentence itu identik dengan adanya kata not. Berarti bentuk kalimatnya I was not a student last year. Di sini I bertindak sebagai subjek, was sebagai to be, not plus complement. Cara membacanya bisa saja I wasn't a student last year atau I was not a student last year. Dan yang terakhir yaitu interrogative sentence. Sama halnya seperti kalimat verbal dalam simple past tense. Kalimat nominal dalam simple past tense di bagian interrogative sentence juga memiliki 2 rumus. Ada yang negatif dan ada yang positif. Rumus yang positif yaitu
to be plus subject plus complement plus question mark. Sedangkan yang negatif rumusnya yaitu to be plus not plus subject plus complement plus question mark. Dan yang terakhir yaitu interrogative sentence. Di dalam interrogative sentence dalam nominal kita memiliki dua jenis rumus. Yang pertama ada yang positif dan ada yang negatif. Ingat, dalam interrogative sentence di setiap ujung kalimat selalu memiliki tanda tanya atau question mark. Seperti kita ambil contoh berikut yaitu was I a student last year? Question mark. And negative was plus not plus subject plus complement. Student last year. Question mark. Nah, di sini sama seperti rumusnya yaitu was yang mewakili to be, di sini juga sama to be. Yang membedakan di interrogatif yang positif di sini tidak terdapat kata not, sedangkan di negatif dalam interrogatif di sini memiliki tanda not. Oke, sekian penjelasan video dari saya. Saya pamit undur diri dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share my video. And thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.